Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pelajaran seni budaya. Untuk pelajaran seni budaya, guru pengampunya adalah Ustazah Diah. Pada bab 1 ini, kita akan belajar tentang materi seni rupa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilma, waryukni fahma. Amin. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Apa yang anak-anak lihat? Benar, untuk gambar 1 dan 2 adalah gambar fauna atau binatang. Untuk gambar 3 dan 4 adalah gambar flora atau tumbuhan. Untuk gambar 5 dan 6 adalah gambar benda. Kita mau belajar bagaimana cara menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jangan lupa ambil buku catatanmu dan catatlah materi ini di buku catatanmu ya. Pada bab 1 ini kita akan belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa saja toh yang akan kita pelajari? Yaitu tentang pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi, teknik menggambar, alat dan media gambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Sebagai contohnya, lihat gambar berikut ya. Ini adalah gambar perburuan pada dinding gua. Jadi pada zaman dahulu, orang-orang itu menggambarnya pada dinding-dinding gua. Nah, menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Gambar yang pertama ini adalah contoh keindahan flora atau tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Gambar yang kedua ini adalah contoh gambar fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Contoh gambar yang ketiga adalah gambar alam benda. Tahukah kamu apa itu komposisi? Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Perhatikanlah contoh komposisi simetris berikut ini. Nah, sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Perhatikanlah contoh gambar komposisi asimetris berikut ini. Nah, benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Setelah kita tahu pengertian menggambar, objek menggambar, dan komposisi, kita akan belajar bagaimana teknik menggambar dalam seni rupa.
Ada beberapa tahapan dalam menggambar, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Yang kedua, kita harus mengetahui bagian-bagian dari objek yang kita gambar. Yang ketiga, kita harus menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, kita harus memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih ataupun berwarna. Yang kelima, kita harus memberikan kesan untuk latar belakang benda tersebut. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Berikut Usdiah berikan contoh bagaimana langkah-langkah menggambar bunga kamboja. Yang pertama, kita harus menggambar bentuk lingkaran untuk pola bunganya. Yang kedua, kita akan menggambar kelopak bunga dan kita harus menyesuaikan dengan bentuk aslinya. Yang terakhir, kita akan memberikan warna pada hasil gambar bunga kita. Berikutnya, Usdiah berikan contoh langkah-langkah menggambar bunga mawar. Yang pertama, kita harus menggambar objek secara garis besar. Yang kedua, kita akan menggambar kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Yang ketiga, kita harus menentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Yang terakhir, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara teknik menggambar fauna. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Berikut Usdiah berikan contoh bagaimana langkah-langkah menggambar itik. Yang pertama, kita membuat bentuk oval untuk badan itiknya. Yang kedua, kita membuat bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Yang terakhir, kita berikan arsiran atau warna pada gambar itik kita. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Usdiah berikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan gelas. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Yang terakhir, sempurnakanlah gambar kalian dengan menggunakan arsiran atau warna. Pada saat menggambar, kita tidak lepas dari alat dan media gambar. Kita sebelum menggambar harus mempersiapkan alat-alat dan media gambar yang kita butuhkan. Yang pertama, yaitu pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Yang kedua, pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Yang ketiga, krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Selanjutnya yaitu pulpen.
Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Selanjutnya yaitu yang paling utama yaitu kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, yaitu bisa warna putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan berwarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Setelah kalian belajar teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda, buatlah gambar dengan memilih tema flora, fauna, atau alam benda. Pilih salah satu ya. Kemudian, buatlah gambar dengan tema pilihan kalian di kertas gambar A3. Kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang kalian pilih. Yang terakhir, gambar harus diwarnai dengan pensil warna dan memiliki kesan gelap dan terang. Praktek kalian ini nanti akan kalian kumpulkan pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, pada saat anak-anak masuk sekolah. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah belajar tentang pelajaran seni rupa, yaitu tentang bagaimana teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jangan lupa kalian catat di buku catatan kalian di video pembelajaran kali ini. Besok hari Sabtu tanggal 8 Agustus, buku catatan seni budayanya dikumpulkan ke Ustazah Hadiah. Akan Ustazah cek satu-satu siapa yang sudah mencatat dan belum. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.